Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Taktik obat tunggu mati dalam konteks gagal jantung. Taktik yang populer di Indonesia tentang gagal jantung itu digoxin, furosemid, tunggu mati. Nah, ini penting untuk membahas dua obat ini karena dua obat ini sangat populer untuk pengobatan gagal jantung yang kesannya memperpanjang hidup padahal not really. Maksudnya not really itu ya, dia memang memperpanjang hidup dalam konteks waktu jangka pendek, tapi tidak memperpanjang hidup dalam jangka panjang, dalam hitungan tahun itu enggak. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa pengobatan gagal jantung di Indonesia tidak salah. Jadi furosemid dan digoxin ini meskipun judulnya furosemid, digoxin, tunggu mati, tapi dua obat ini benar memang dipakai untuk gagal jantung. Hanya saja cara makainya dan kualitas obatnya yang saya pertanyakan. Kita mulai dari furosemid. Furosemid ini adalah golongan obat diuretik. Gampangnya adalah obat ini digunakan supaya pasien kencing-kencing. Dengan pasien kencing-kencing, kelebihan cairan dalam tubuhnya akan keluar. Jadi bengkak di kakinya bisa berkurang, bengkak di jantungnya bisa berkurang, cairan di paru-parunya bisa berkurang. Ya, furosemid ini bukan obat yang salah dalam konteks gagal jantung. Furosemid tablet ini lebih saya argumenkan sebagai obat yang kuno atau ketinggalan, yang efektivitas dan keamanannya terbatas. Masalah furosemid ada dua. Pertama, penyerapan dan sirkulasi. Jadi, furosemid tablet itu, aktivitasnya itu gak seberapa bagus di badan. Artinya apa? Dia itu dari 100% yang kita minum, hanya 50-70% yang diserap. Dari 50-70% yang diserap, yang aktif 10% sampai 90%. Tiap orang berbeda-beda. Jadi, tiap pemberian furosemid tablet kepada si A, umpamanya saya Leo minum furosemid sekarang, kemudian saya minum lagi 1 jam, kemudian besok lagi saya minum, kan 3 kali minum itu efeknya bisa beda-beda. Meskipun dosisnya sama, meskipun pada orang yang sama. Nah, kondisi ini kan membingungkan buat dokter yang meresepkan. Bayangkan, saya Dr. Leo ngasih furosemid buat kamu. Lalu kamu minum. Minum pertama kencing banyak, minum kedua kencing dikit, minum ketiga kencing sangat banyak. Lalu kamu tanya ke aku, "Dok, saya harus minum air berapa banyak sih? Saya takutnya kelebihan atau kekurangan cairan." Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa memperkirakan kapan pasien akan kekurangan cairan ketika saya kasih, dehidrasi ketika saya kasih obat ini karena kencingnya terlalu banyak dan obatnya terlalu aktif. Dan saya juga nggak bisa memperkirakan kapan pasien butuh tambahan dosis karena dia kencingnya terlalu dikit padahal dia udah sangat sesak atau sangat bengkak. Satu kata, unpredictable, furosemid tablet. Faktor yang mempengaruhi ini ya, seperti jumlah protein di darah, seberapa bengkak usus, dinding usus ketika kita minum furosemid, kondisi aliran darah ke ginjal ketika kita minum furosemid, ketebalan pipa saringan ginjal ketika kita minum furosemid. Hal-hal kayak gini nggak bisa ditebak, mengakibatkan efek obat juga nggak bisa ditebak. Kelebihan furosemid ya cuma satu, murah dia dan gampang didapat. Karena kondisi ini, meresepkan furosemid perlu dibarengi dengan pemeriksaan laboratorium yang lebih sering. Karena kita tidak bisa memperkirakan efeknya dia. Bisa aja pasien kencing terlalu banyak, akibatnya kekurangan garam dalam tubuh. Atau pasien justru nggak kencing-kencing, apa karena dia gangguan garam dalam tubuh atau gagal ginjal. Jadinya meskipun obatnya murah, meresepkan furosemid ini ujung-ujungnya cost-nya besar untuk pemeriksaan pemantauan komplikasi kalau kita masih memperhatikan keselamatan pasien. Tapi kalau keselamatan pasien ya nggak seberapa penting, ya kita resepkan aja terus, entah efeknya mau kencing banyak, kencing dikit, kita nggak usah periksa kondisi ginjal dan elektrolit darahnya.
garam di dalam darahnya. Konteks bahwa saya mengatakan furosemid ini adalah obat yang sulit ditebak adalah pasien gagal jantung. Nah ini penting karena kalau Anda Google furosemid farmakokinetik, Anda akan lihat bahwa ternyata aktivitas furosemid lumayan stabil. Atau Anda Google furosemid mechanism of action, Anda akan lihat bahwa loh, stabil kok. Ternyata dia diserap sekitar 50-70%, aktif sekitar 2% sampai 8%. Kok Leo bilang di channel ini bahwa dia tidak stabil? Karena saya bilang pasiennya gagal jantung. Sedangkan yang Anda baca, pasiennya sehat. Pengukuran farmakokinetik dan mechanism of action itu pada pasien sehat. Kalau Anda mau Google, kata kuncinya adalah furosemid versus torsemid heart failure. Anda akan temukan bahwa ternyata memang furosemid itu sulit untuk diprediksi pada pasien gagal jantung. Dalam prakteknya sekarang furosemid ini akan mengakibatkan kebingungan kayak saya tadi bilang. Dokter, saya nggak kencing minum furosemid, saya tambah nggak dosisnya? Dokternya nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab mau nambah dosis apa enggak. Kenapa? Karena kalau penyerapannya itu ternyata pelan karena ususnya masih bengkak, dinding ususnya masih bengkak, kemudian saya tambah dosisnya, kemudian seiring berkurangnya cairan dalam badan, terus dinding ususnya makin sempit dan makin sehat, double dia serap obat, kencingnya makin banyak. Komplainlah pasiennya, dok saya kekurangan cairan, kencing banyak sekali. Sedangkan kalau saya ternyata meresepkan furosemid, ketika saya resepkan penyerapannya sudah bagus, tapi memang tubuhnya nggak responsif, saya nggak tambah dosis, pasiennya sesak. Dia komplain juga, dok saya masih sesak, kenapa nggak ditambah dosis? Nah, furosemid ini si malakama kan, maksudnya gitu. Kalau keselamatan pasien nomor 1, furosemid tablet nomor sekian. Ini loh masalahnya penggunaan furosemid. Saya nggak bilang salah. Karena ketika pasien butuh obat untuk mengeluarkan cairan dari badannya, furosemid bekerja banyak yang efektif. Tapi efektivitasnya bervariasi. Sehingga modifikasi dosis sulit atau tidak memungkinkan dilakukan dengan aman. Alternatifnya apa? Alternatifnya ya menggunakan torsemid. Torsemid adalah sepupunya atau generasi terbaru dari furosemid yang efeknya lebih stabil. Atau bisa pakai bumetamide. Jadi furosemid itu yang paling tua dan yang paling bahaya. Meskipun benar keamanan dan efektivitas sangat amat terbatas. Jadi furosemid kan unpredictable, tidak bisa ditebak. Sekarang digoxin. Nah digoxin ini obatnya bagus, udah tua, lama, teknologi lama, tapi efektif. Digoxin ini favorit di daerah terutama, di kota juga, karena efeknya itu langsung. Diresepkan sekarang, pasien perbaikan nanti malam. Gimana nggak favorit coba? Makanya obat ini populer digunakan dan populer disalahgunakan. Ada 2 fakta fatal yang tidak disampaikan ke pasien. Kemungkinan besar tidak disampaikan. Makanya saya sampaikan di sini. Fakta pertama adalah digoxin itu, kalau dosis konsentrasi di darah tidak dipantau, dia justru meningkatkan risiko kematian. Dosisnya harus di bawah 1,6 nanogram per mililiter. Nanogram loh. Nah, kalau di kedokteran, ketika kita bilang konsentrasi nanogram, itu artinya biaya pemeriksaannya mahal. Jadi saya yakin nggak diedukasi ke Anda. Pemantauan konsentrasi digoxin itu biayanya 800.000 sampai 1,4. Saya cek di Prodia 1,4. Digoxin itu bertahan di darah selama 40 jam. Fakta kedua ya, digoxin itu bertahan di darah 40 jam. Jadi kalau kamu kasih obat ini sekali sehari, pasti numpuk di badan. Orang dia butuh 2 hari buat turun konsentrasinya ke konsentrasi setengah dari yang kita berikan di hari itu. Jadi, kamu dikasih digoxin, minumnya gimana? Kalau minumnya sekali sehari, efeknya bakal terasa. Tapi kalau minumnya 2 kali 1 tablet, efeknya berasa tapi nggak memuaskan. Nah, rata-rata digoxin diberikan sekali sehari. Pastikan numpuk di badan. Cepat atau lambat pasti pasiennya teracuni digoxin. Jadi, kesimpulannya apa sih dari 2 fakta ini? Makin digoxin itu benar.
Kalau kamu tahu konsentrasi di darah berapa. Karena apa? Karena digoxin berpotensi meracuni pasien. Kalau kamu nggak tahu konsentrasi di darah berapa, saya nggak bilang digoxin itu racun. Beda sama yang video-video lain. Saya bilang digoxin itu benar obatnya. Kalau kamu tahu konsentrasi di darah berapa, karena dia itu akan numpuk di badan. Nah, sanggahannya kalau Anda kerja di daerah terus pasiennya komplain kayak gini, kamu bisa bilang gini, mungkin dokternya akan bilang, lah kan tenang aja Bu, kalau terdeteksi di badan itu bakal kelihatan di EKG. Nah, ini agak-agak bahaya ya. Argumen yang mengatakan bahwa tenang aja Bu, kalau keracunan akan terbaca di EKG. Apa implikasinya kalau saya bilang itu ke Anda? Jangan takut kalau keracunan ketahuan kok. Padahal tugas saya pakai jas dokter ini mencegah keracunan. Bukan nunggu Anda keracunan baru ketahuan. Nangkep maksudnya? Jadi waktu 1,6 itu EKG-nya normal. Ya masa saya nunggu Anda keracunan baru saya stop obatnya, kan salah. Ini banyak logika, ini banyak dipakai di daerah. Di kota juga sebenarnya. Logika di penyakit lain juga gitu. Logika bahwa tenang Bu, kalau keracunan kita bisa tahu ada tesnya. Keracunan dulu baru dites. Enggak gitu dokter kerja. Dokter kerja itu mencegah keracunannya. Kalau Anda di rumah coba bunuh diri, ada gejala keracunan, kita tes. Iya itu benar kan mekanismenya gitu. Tapi kalau kita kasih pengobatan, kita itu ngetes sebelum Anda mengalami keracunan ya. Masa kita ngetes pas Anda mengalami keracunan, gimana sih? Nangkep logikanya ya. Sederhana ini, tapi fatal. Karena banyak pasien yang termakan dengan argumen ini. Tenang Bu, kalau Anda keracunan digoxin bakal ketahuan di EKG. Ya telat! Itu kan artinya dia udah punya gagal jantung. Kalau Anda racuni lagi dengan digoxin, kita deteksi sebelum dia keracunan digoxin. Kita deteksi sebelum konsentrasinya jauh di atas 1,6 nanogram per mililiter. Jadi tetap harus periksa konsentrasi digoxin di darah gitu. Supaya kita mencegah komplikasi, bukan ngobatin komplikasi atau nge-stop obat saat keracunan terjadi. Karena kalau keracunan terjadi itu kan sudah terjadi kerusakan, sudah terjadi cacat karena tindakan profesional, kan nggak boleh. Ya. Intinya itu sih sebenarnya sederhana. Tidak bisa pakai EKG, tidak etis pakai EKG untuk menunggu keracunan digoxin. Kita harus tahu konsentrasi digoxin di darah berapa. Karena tujuan kita adalah memperpanjang hidup pasien dan mencegah keracunan. Bukan ngobatin keracunan pas keracunan itu terjadi, apalagi keracunannya karena obat yang kita kasih. Ya, menutup video ini, digoxin dan furosemid itu bukan obat yang salah. Furosemid kualitasnya rendah, sulit diprediksi, butuh pemeriksaan lab yang lebih dan lebih sering dibandingkan torsemid dan bumetamide. Digoxin, obatnya benar, obatnya efektif, obatnya aman kalau kita ukur konsentrasi digoxin di darah. Ini vital, konsentrasi digoxin di darah harus tahu. Nggak ada fasilitas dok buat mengukur digoxin di darah. Ngapain kamu kasih digoxin? Kapan kamu tahu harus di stop? Nunggu pasiennya keracunan baru kita stop. Kan nggak lucu. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.